yang sebelumnya pernah kami rilis, yaitu dengan tersangka HTS yang diamankan di Bandara Juanda Surabaya, yang berhasil dihukum oleh Subdit Cyber Direktorat Krimsus Polda Jatim. Direktorat Krimsus berhasil kembali mengamankan 2 orang tersangka. Ya, yang pertama saudara EBR ini diamankan di Bekasi, kemudian saudara AZ diamankan di Jakarta. Jadi terkait illegal akses atau hacker sudah berhasil diamankan 4 orang. Pelaku seperti biasa yang terakhir ini SR adalah penyedia layanan rekening atau sebagai reker. Ya, masih ada 1 DPO lagi yang berinisial PS. Yang bersangkutan berhasil membobol kredit card milik warga negara asing. Kemudian dari keduanya berhasil diamankan barang bukti berupa 1 buah handphone, kemudian buku tabungan BCA, kemudian buku tabungan BCPN, dan kartu ATM BCA. 1 buah handphone, berikut akun Facebook yang selama ini digunakan oleh yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan ilegalnya. Pasal yang dikenakan adalah Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 32 ayat 2 yaitu pasal 48 ayat 2. Ini dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun atau denda 3 miliar. Untuk kronologisnya nanti akan pengirim data email atau email isu itu aja tersangka aja. Kemudian tersangka SR adalah penyedia layanan rekening bersama atau rekening bersama. Ya. Silakan. Dia menyuplai untuk data kartu kredit, kemudian FSR itu membuat rekening bersama. Jadi ini memang komplotan. Dan alhamdulillah ini sudah berhasil kita ungkap dan kita akan terus kembangkan karena memang warga negara asing menjadi korban kartu kredit digunakan, kemudian data diri bisa dijebol, setelah itu digunakan untuk keperluan pribadi dari masing-masing pelaku. Kemudian dari hasil pengembangan kami juga didapat bahwasannya mereka saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan semuanya dikendalikan oleh pelaku utama HTS yang sebelumnya sudah diamankan. Dan memang ini kita yakin ini akan terus berkembang karena memang cukup banyak korbannya dan mereka cukup lihai dalam menggunakan atau memanfaatkan situasi kelengahan untuk penggunaan kartu kredit. Mungkin itu penjelasan dari kami. Silakan rekan-rekan apabila ada yang bertanyakan. Kerugian berapa dan komplotan ini yang juga Nah, jadi sebagian ada yang diberikan Bitcoin oleh mereka atau cryptocurrency, kemudian sebagian untuk kepentingan pribadi, bahkan ada membeli barang-barang untuk kepentingan pasangannya. Jadi memang mereka lebih kepada kepentingan pribadi. Mereka menjebol kartu kredit, data diri ada, kemudian hasil keuntungannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan satu sama lain saling keterkaitan dan mereka punya peran masing-masing sehingga jaringan ini bisa diungkap, dan kami yakin mungkin masih ada yang harus kita cari lagi untuk menyempurnakan kelompok mereka dalam melakukan aksinya. kerugian Kalau kita total semuanya kurang lebih ratusan juta karena mereka dari hasil interogasi kita mereka tidak membuka semuanya, namun kita lagi mendalami terkait dengan alat komunikasi yang digunakan oleh mereka. Total korban dan untuk WNA. Kalau total korban yang pasti ada puluhan orang dan itu semuanya adalah warga negara asing. Artinya kartu kredit yang digunakan oleh warga negara asing sebagian besar.
dari negara mana? Warga negara mana? Rata-rata dari UK maupun Amerika.